Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahmati Allah, kita bersyukur pada Allah. Subuh hari ini dipertemukan kembali untuk meneruskan tadabbur Al-Quranul Karim. Kita masuki ayat yang ke-34, halaman 213. Halaman 213 ayat 34, insyaallah sampai 42, surat Yunus. Baik, tuan sekalian rahimakumullah, ayat yang kita baca ini meneruskan ayat-ayat sebelumnya terkait dengan betapa susahnya untuk beriman kepada Al-Quran, kepada Islam, beriman pada hari akhirat. Nanti Allah akan kumpulkan kita yang di dunia, ketika di dunia memanfaatkan hidupnya dengan baik, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat dan seterusnya, melakukan amal soleh yang banyak, mereka akan diberi balasan surga yang luar biasa. Bahkan ada bonus melihat Allah Subhanahu wa taala. Surga aja udah sangat luar biasa, dikasih lagi bonus melihat Allah. Makanya melihat Allah itulah nikmat yang paling besar di akhirat, di atas surga itu sendiri. Maka kita berdoa kepada Allah untuk masuk surga agar bisa melihat Allah. Karena Allah hanya mau menampakkan dirinya kepada orang beriman yang masuk surga. Orang masuk neraka pengen sekali melihat Allah sebelum masuk neraka. Allah bilang enggak mau, terhijab. Ya, Allah buat hijab. Walaupun duduknya berdekat-dekat tuh di padang mahsyar itu, di mukmin, di kafir mamanya gitu kan. Orang mukmin dikasih Allah melihat, orang kafirnya enggak dikasih. Ya, bayangkan ya, ini walillahil matsal ala, Allah enggak boleh kita contoh-contohkan. Ini sekedar pendekatan aja. Kita diusir sama orang tua kita. Ya, kita nggak boleh lihat wajah dia, nggak boleh dekat sama dia. Kira-kira tersiksa nggak? Ya kan, di dunia aja kita tersiksa kan. Teman-teman boykot kita, nggak ajak kita ngomong, padahal kita ketemu, ya kan? Nah, itu aja udah berat ya. Apalagi Allah Rabbul Alamin yang ngasih hidup kita, ngasih makan kita, ngasih nafas kita, ngasih seluruh nikmat yang Allah limpahkan, bahkan yang tidak kita minta lebih banyak dari yang kita minta. Ya kan? Hidayah enggak pernah kita minta, Allah kasih. Hidup sebagai manusia kita enggak pernah minta. Allah kasih kita jadi kucing, jadi apa? Tikus. Enggak bisa protes kita. Allah kasih kita sehat, hati terbuka untuk baca Quran, dengerin Quran, tadabbur Quran. Ini nikmat yang luar biasa. Allah buka hati kita bisa salat subuh berjamaah, kita doakan saudara di Palestina. Itu nikmat yang luar biasa. Tidak bisa dipahami kecuali orang yang merasakannya. Jadi nikmat-nikmat batin ini tidak bisa diceritakan, ya kan? Kepada orang paling sekadar pendekatan. Setiap orang punya nikmat sendiri dengan Allah, dekat dengan Allah, ya, melalui salat, melalui tilawah, melalui doa, munajat. Punya. Tapi banyak orang yang nggak dapat kesempatan itu. Mungkin lebih sehat, lebih dekat rumahnya ke masjid, ya kan? Lebih kuat badannya, tapi hatinya lemah. Fisik mungkin bersih, tapi hatinya kotor. Makanya Allah enggak kasih. Bagi zaman sekarang ini, wa qalilum mahum. Sedikit sekali orang yang mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bersyukur pada Allah taala. Ini nikmat-nikmat. Ya, kalau kita lihat bagaimana Allah menceritakan, ya, dia menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, ya, dia beri kita rezeki dari langit, dari bumi, dia kasih kita pendengaran, penglihatan, dia hidupkan kita, nanti dia matikan lagi kita, dan dia yang mengurusi semua urusan kita. Wa may yudabbirul amr, siapa yang mengurusi semua urusan kita? Ini Allah semuanya. Kenapa kita enggak bertakwa kepadanya? Takwa itu artinya takut. Ya, perintahnya kita jalankan,
larangannya kita tinggalkan. Dan itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Kenapa masih menyembah tuhan-tuhan lain? Ya, semua aturan itu dari Allah, baik aturan terkait dengan sunnatullahi fil kaun, ya, aturan Allah dalam alam semesta, masuk dalam badan kita, bisa kita. Dan juga aturan perilaku, bagaimana kita berperilaku yang baik, perilaku yang memberi manfaat, bukan perilaku memberi mudarat, ya, perilaku yang menyayangi manusia, bukan membunuh manusia. Oh, kalau saya lihat ceramah-ceramah ini orang-orang Zionis itu, Yahudi Zionis di Amerika, di Eropa, termasuk yang mati ditembak lehernya itu kan, apalagi yang orang-orang di pejabat-pejabat di Israel itu, mengerikan Pak, mengerikan. Kita buat mereka seperti binatang-binatang, kita usir kita dari sini, kita tembak dari sana. Jadi itu rekayasa. Kita laparkan mereka, kita tutup seluruh bantuan. Itu bang, enggak manusia itu dah, ya kan? Nah, alhamdulillah kita dengan berislam, tapi faham Islamnya ya, kita bisa jadi manusia. Karena bang Islam itu untuk manusia, bukan untuk kucing, apalagi untuk harimau. Kalau Islam dikasih Islam nggak jadi harimau dia, ya, jadi kucing dia. Nah ini yang kita harus syukuri. Maka Allah katakan apa? Itu hanya Allah Ta'ala yang seperti itu. Dzalikumullahu rabbukum al-haq. Yang demikian itu hanya Allah Rabb penciptamu yang hak. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Tidak ada selain hak, pasti kesesatan. Hati-hati kita ya. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan antara hak dengan batil. Kayak orang Yahudi itu, Nasrani itu pura-pura beribadah, tapi apa yang disembah tak jelas. Tuhan-tuhan yang disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa, tapi apa yang didoakan? Mereka minta-minta kepada kuburan, tembok retapan. Saya sampai ke situ tuh. Benar-benar merantap kan ya, di tembok itu, dirangkai tembok. Sebenarnya itu akal-akalan tuh merobohkan Masjid Al-Aqsa, karena itu tembok Masjid Al-Aqsa. Jadi dia bilang, dari sinilah nih Haikal Sulaiman ini ada di bawah sono. Jadi ada aja akal setan itu. Nah, orang-orang yang sesat, orang-orang yang mengikuti kebatilan itu karena mereka sendiri yang pilih ya, bukan karena Allah yang arah-arahin dia kepada kebatilan. Tidak, Allah sudah qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Allah sudah jelaskan tuh, ini jalan lurus, ini kesesatan. Tapi manusia banyak yang lebih memilih jalan kesesatan. Itu yang kita lihat hari ini. Yang menyedihkan, yang menamakan diri Muslim, tapi lebih memilih jalan kesesatan. Nah silakan kata Allah, kalau kalian pilih jalan kesesatan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalian berkehendak, tekad kuat jadi orang mukmin, Allah akan kasih iman. Kalian bertekad untuk jadi orang kafir, Allah biarkan. Bukan Allah kasih ya, Allah biarkan. Ya kan? Kenapa? Karena ibarat anak ini, kita udah dewasa. Orang tua bilang kan, kamu udah dewasa, terserah kamu atur jalan hidupmu. Allah juga begitu. Kita udah dikasih akal, sama akal kita, nggak ada beda antara akal kita dengan Donald Trump sama, Netanyahu sama. Itu berbeda warna kulit aja kita dengan dia. Sama akal kita, kitab juga sama, bahasanya sama, bahasa Arab. Oh karena saya nggak bisa bahasa Arab, terjemahannya baca sama aja, ya kan? Baca arti perkata, baca arti per ayat, baca tadabbur ayat, ya kan? Baca tafsirnya. Masalahnya kita nggak mau baca. Kenapa nggak mau baca? Karena kita berteman dengan setan. Salah satu ya teman setan itu adalah orang yang tidak mau dengan Al-Quran. Jadi kalau nggak mau Al-Quran pasti setan temannya. Allah katakan wa man ya'shu an dzikir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin.
Siapa yang menjauh dari Al-Quran, kami akan tempelkan padanya setan. Itulah teman dekatnya. Korona, ya korona, kayak nempel gitu kan. Korona, nempel. Fahuwa lahu qarin. Wa innahum la yasudduna anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Bukan hanya mereka jauh dari Al-Quran, tapi membuat orang harus jauh juga dari Al-Quran, dari Islam. Dan mereka mengira itulah petunjuk. Nah, jadi orang tertipu itu, oh benar kan? Tertipu sama setan. Bilang, kata setan, Quran itu gak ada apa-apanya. Enakan begini dong. Bebas kita. Dibilang gitu kan? Bebas kita. Iya bebas masuk neraka. Terjun bebas masuk neraka. Ya silakanlah jauh dari Al-Quran. Nah, Allah menantang orang-orang seperti itu. Qul hal min syurakaikum. Katakan hai Muhammad, ya, dari teman-teman dari sekutu-sekutu mereka itu, mayyabda'ul khalqa tsumma yu'id. Siapa di antara mereka yang bisa memulai penciptaan kemudian dia kembalikan lagi? Wah, ini tantangannya enggak tanggung-tanggung nih. Kalau sebelumnya tantangannya siapa yang menciptakan, ya? Ini enggak, siapa yang memulai penciptaan kemudian dibalikkan lagi. Karena kita itu begitu semua manusia, dimulai oleh Allah ciptaan dari tidak ada menjadi ada. Sekarang kita ada, kemudian dibalikkan, matiin lagi, tidak ada lagi. Wah, itu berat tantangannya. Berat banget dah. Maka dulu ketika Ibrahim menjelaskan kepada Namrud bahwa Allah menghidupkan dan mematikan, ya Namrud, saya juga bisa. Bukan Tuhan kamu aja, saya juga bisa. Gimana caranya? Kata Ibrahim, ambil 2 orang deh. 1 orang saya bunuh, itu berarti saya matikan. 1 orang saya biarin hidup, berarti itu saya hidupkan. Bodoh banget ya. Kalau saya hidupkan itu dari nol dong. Mayyabda'ul khalqa, dari awal kan. Mana orang yang mencipta, nak cipta jadi kan. Terus matiin lagi jadi. Ternyata manusia itu tidak paham apa yang dia yakini, yang diomongin, ya nak. Makanya Allah katakan, fama lakum kaifa tahkumun. Kok bisa ente putusin sesuatu yang enggak ente paham? Karena dasarnya orang butek, picik, dungu, macam-macam itu kan. Sebutlah itu. Lalu Ibrahim putar sedikit. Oke, kalau begitu, kalau di debat orang begini ini susah nih. Ya kan? Mana-mana enggak paham, soal aja dia enggak paham. Dia bilang, Tuhanku menciptaku yang menerbitkan matahari dari timur. Coba kamu terbitkan dari barat. Mulai dibengong. Fabuhital ladzi kafar, bengonglah si Namrud itu. Selesai ya enggak? Jadi kalau kita berdebat sama orang seperti itu, yang telak debatnya. Kayak Quran itu, makanya kita Quran, belajar Quran, tahu kita berdebat yang kuat tuh gimana. Kayak ini kan, siapa di antara tuan-tuan yang kalian sembah itu yang bisa memulai kehidupan kemudian dia balikkan lagi? Enggak ada kan? Oke, enggak ada. Qulillahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Katakan Muhammad, hanya Allah yang memulai penciptaan kemudian dikembalikan lagi kepada asalnya. Kita Allah mulai ciptaannya dari tanah, kemudian dikembalikan lagi ke tanah. Dimulai kita dari mati, setelah hidup Allah matikan kembali. Nanti Allah hidupkan kembali. Ini saya pernah diskusi dengan ilmuwan hebat luar biasa. Saya cerita sama dia ayat ini. Ini ayat apa? Ayat recycle sebelum. Jadi ternyata semua alam ini bisa di recycle. Apa aja, pohon, apa, rumput, pasti ada sesuatu yang bisa didaur ulang. Dia menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya kita kan didaur ulang sama Allah Ta'ala. Ya kan, nanti kita hidup lagi itu didaur ulang. Biasanya daur ulang tuh lebih berkualitas. Ada manfaatnya yang bisa kita dapat. Fa anna tu'fakun. Thumma yu'iduhu. Kemudian dia ulang lagi, kembalikan. Fa anna tu'fakun. Kenapa kalian masih bisa menyimpang? Ya Allah, berarti memang kurang mengenal ciptaan Allah. Ini bahaya ya. Bahaya. Buat iman jadi lemah. Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haq. Katakan hai Muhammad,
ada nggak di antara atau siapa di antara tuhan-tuhan yang kalian sekutukan selain Allah itu, Tuhan dengan Allah itu yang bisa menunjuki orang ke jalan yang benar? Nggak ada. Yang ada menunjuki jalan sesat. Nggak ada ya. Orang dia sesat kok gimana menunjuki jalan yang benar? Itu telak-telak gitu kan. Tapi kalau si Fir'aun, dia bisa debat Nabi Musa. Dia katakan, saya akan mengajak kaumku kepada petunjuk yang lurus. Petunjuk yang lurus yang mana? Orang digiring dia untuk menyembah dirinya. Petunjuk setan kan. Petunjuk lurus itu orang digiring ke pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mengenal dia dengan benar, kemudian beribadah kepadanya dengan benar, artinya taat kepadanya. Itu petunjuk lurus namanya. Lalu Allah mainkan akalnya di sini nih. Coba lihat kalian, otak kalian kemana? Kata Allah, afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba amman la yahdi illa yahdi, bacanya ya, bukan yahdi. Yahdi, bukan yahdi. Yang pertama yahdi, yang kedua yahdi. Ada siapakah orang yang bisa menunjuki ke jalan yang benar lebih berhak untuk diikuti, atau orang yang tidak bisa memberi petunjuk kecuali dia diberi petunjuk? Ya kan? Jadi Allah Ta'ala yang mampu berikan petunjuk lebih berhak diikuti, atau manusia yang nggak bisa memberi petunjuk kecuali dia diberi petunjuk? Simple sebenarnya untuk memahami Allah, mengenal Allah itu ya. Ada orang bercerita-cerita begini, ya kan? Katakanlah tentang satu teori ilmiah tertentu, sedangkan dia tidak tahu. Ya, dia baru tahu setelah dikasih tahu. Sekarang yang lebih utama yang memberi tahu atau yang diberi tahu, ya kan? Guru dan murid lah contohnya. Mana ada orang bilang murid harus diikuti, baca guru yang harus diikuti kan? Asal gurunya benar ya. Kalau gurunya benar ya jangan diikuti. Jadi bisa kita pahami argumentasi alasan kita ikut Allah tuh kenapa? Banyak. Dia pencipta kita, pencipta alam semesta. Dia hanya bisa memberikan, dia satu-satunya bisa memberikan petunjuk pada kita. Maka diturunkan Al-Quran. Yang lain mana? Klaim-klaim doang. Agama Nusantara. Apa itu Nusantara? Wilayah dari Sabang sampai Filipina Selatan. Itu kenapa dah Nusantara? Oh, Islam harus buat Nusantara. Iya, silakan udah kita buat lah, terserah lah. Ngaur gila-gila. Sedeng, sinting. Terserah lah. Coba nabinya siapa? Hah? Tanya tuh Yakut, nabi itu siapa? Ya kan, kitab sucinya mana? Tuhannya siapa yang membuat agama Nusantara itu, Ya, apalagi yang menciptakan wilayah bumi Nusantara, anginnya, lautnya, mataharinya. Oh kan Allah menciptakan. Allah menciptakan. Percaya dia Allah menciptakan? Percaya. Quran siapa yang menurunkan? Allah. Muhammad siapa yang ngutus? Orang Arab tuh, itu kan benci sama Arab. Ya kan, kita benci sama Arab jahiliyah, Arab sedeng tuh benci gitu. Arab penipu, yang lurus-lurus, Cina aja lurus kita senang ya enggak? Pergi Arab, kalau ada Cina lurus kita senang. Ya kan? Oh iya, kitabnya juga dari Allah, nabinya ya Allah ngutus, alamnya Allah ciptakan. Ya sudah, kenapa ente buat agama baru? Bodoh namanya ini. Gampang diskusi mereka itu, ya kan? Yang sok-sok liberal, sok-sok macam-macam lah di Indonesia ini. Sudah diobok-obok banget di Indonesia ini. Kemarin saya baca lagi, pesantren itu diobok-obok, dibuatin konsep pendidikannya itu oleh orang Amerika. Orang kayak Arab aja ya. Jadi Zionis semua. Cuman sekarang Zionis hidung pesek kan. Dialog kita sama gini aja, mereka-mereka itu. Ya. Apakah orang yang bisa petunjuk lebih berhak diikuti daripada orang yang tidak bisa beri petunjuk kecuali dia dapat petunjuk? Fama lakum kaifa tahkumun?
Apa yang buat kalian bisa memutuskan seperti itu? Gak ilmiah sama sekali, gak masuk akal sama sekali. Masa di handphone bilang atau ini bilang saya lebih pintar dari yang buat saya, ya kan? Mana pernah bisa deh. Secanggih apapun ya alat elektronik ini nggak pernah dia ngaku bilang dia lebih pintar dari pabrik. Dari pabrik aja, nggak usah dari engineer-nya. Engineer-nya ada yang hardware, ada yang software-nya. Nggak, saya lebih pintar. Ngawur itu. Nah, mana akalnya nih? Jadi akal kalau sudah tertutup repot aja. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ada dua ayatnya. Surah Baqarah la yarji'un. Tidak bisa kembali ke jalan yang lurus. Yang kedua la ya'qilun. Akalnya hang. Otaknya hang. Coba lihat handphone kalau hang zaman dulu yang masih simpan datanya kecil gitu kan, udah sinyal susah. Kalau hang lama udah dimatiin, dihidupin, mati nggak muncul ya Pak. Ya Allah, manusia kalau sudah hang otaknya nggak muncul, diapain aja tuh Kak, keluar itu softwarenya nggak keluar, programnya nggak keluar. Akhirnya apa? Patung disembah, manusia disembah, setan disembah, patung ditakuti, manusia ditakuti, Tuhan apa? Setan ditakuti. Allah dibiarin. Yang ciptain dia, yang ngasih dia makan, ngasih dia hidup, dia lupain. Ini namanya famalakum kaifa tahkumun. Kok bisa begitu ya kalian memutuskan sesuatu ya? Ya kan? Jadi kalau memutuskan sesuatu itu yang benar dong, dasarnya yang benar. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Ternyata mereka itu tidak menggunakan akal, hanya praduga saja. Lihat. Kebanyakan mereka tidak mengikuti paham pemikiran mereka itu, kecuali hanya praduga. Jadi orang Islam saya lihat di Indonesia ini, di dunia ini banyak sekali pakai praduga. Termasuk masalah Gaza, masalah Palestina, praduga. Masalah Suriah, praduga, ya kan? Apa aja berita, tidak pernah dia bisa paham. Semua benar semuanya, kacau lah pikiran. Ini bilang ini, bilang itu, kacau. Coba balik aja pada Al-Quran, bagaimana itu Palestina. Besok subuh akan saya bahas di Al-Huda insyaallah. Ya, karena semua praduga, termasuk Tuhan sendiri juga praduga. Nggak pernah sampai kepada hakul yakin, nggak sampai kepada ilmul yakin, tidak sampai kepada ainul yakin. Kepada Allah itu harus hakul yakin, ilmul yakin, ainul yakin. Kalau nggak praduga lah. Kalau cuaca praduga boleh lah, bisa hujan bisa enggak kan. Ini agama, ini bukan cuaca, harus fix. Ini hak, ini batil, ini halal, ini haram, harus fix. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini berbahaya, ini bermanfaat. Ini baik, ini buruk. Jangan serahkan kepada manusia. Serahkan kepada yang punya petunjuk. Al-haq. Allah Ta'ala, Allah sudah kasih Al-Quran hak, Islam hak, Rasulullah hak. Ya kan? Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Zan itu terhadap sebuah kebenaran tidak ada gunanya. Tidak akan sampai kepada pemahaman yang benar. Yang hak itu harus ada argumentasinya. Dari Allah kah? Di Rasulullah kah? Ya kan? Harus ada argumentasinya. Maka Allah katakan wa qul ja'al haq. Dan katakan kebenaran datang. Wa zahaqal batil, otomatis batil hilang kalau kebenaran Al-Quran. Tapi sayang di kita enggak, hak itu enggak dapat itu loh, enggak matching otak, perasaan, pikiran dan hati dengan hak itu, matchingnya dengan kebatilan. Quran ada, pilih yang lain, itu namanya matchingnya pada kebatilan, pada setan. Kecuali Quran ini enggak ada, lo belajar enggak bisa, ya kan? Allah sudah kuasakan Quran itu disebarkan seluruh manusia sekarang dengan seluruh bahasanya.
di Alaska. Tidak pernah kita dengar ada Islam. Sekarang ada Islam. Saya lihat ada yang bangun masjid, sebentar ditutup salju. Mereka buat knockdown teknologinya. Ya Allah. Apalagi sekarang 2 tahun terakhir setelah Gaza di bombardir begitu, ya, terbuka mata manusia. Apa yang buat mereka kuat, bertahan, tidak mengeluh? Orang Barat tuh demam dikit aja dia ngeluh. Dia ternyata Islam, dapat hidayah dia. Masuk orang Italia habis ditangkap itu kan dari Global Sumut itu, masuk Islam dia. Oh ternyata luar biasa jadi orang Islam itu ya. Wah itu namanya dapat petunjuk karena dia mencari. Tapi orang yang zan tadi merasa sudah benar, padahal zan itu tidak bisa menilai satu kebenaran. Karena zan itu istilahnya 50-50. 50-50. Jadi ada yakin 100%. Ya, ada yakin. Ada zan 50-50. Naik turun ke. Pernah dengar Allah Ta'ala itu zan itu. Tapi saya tahu Allah Ta'ala dengan memahami, mengenal penciptaan dia. Tidak ada yang bisa menciptakan seperti dia. Tuh, yakin itu. Atau saya baca Al-Quran, saya pahami Al-Quran, atau saya baca hadis Nabi SAW. Itu ilmu yakin namanya. Tapi kalau nggak turun, nah di bawah zan itu syak, ragu, lebih parah lagi. Orang munafik itu ragu dia, nggak percaya dia, itu parah. Jadi terhadap Allah, terhadap akhirat, terhadap Al-Quran, terhadap Islam, terhadap Rasulullah itu harus yakin. Dan akhirat, wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin pada akhirat. Yakin. Ini apa sih ini? Mic. Yakin. Enggak, ini es krim. Enggak, ini mic. Karena saya tahu, saya lihat. Kalau es krim udah dimakan dari tadi dah. Nah, banyak orang lihat kebatilan itu kayak es krim. Makanya dia makan minum sama dia. Pancasila lah, macam-macam undang-undang ciptaan manusia, sosialisme, kapitalisme, dimakan sama dia. Yahudi Nasrani dimakan sama dia. Dikira itu es krim. Padahal racun yang buat manusia ini sengsara. Ya. Innallaha alimun bima yaf'alun. Allah Maha tahu apa yang mereka kerjakan. Jadi ternyata keyakinan itu akan mendorong orang untuk bekerja, mengerjakan sesuatu. Keyakinan yang hak akan mendorong orang berbuat yang hak. Keyakinan yang batil mendorong orang berbuat ke. Nah, Allah tahu itu. Jadi ternyata impact perbuatan itu adalah impact dari keyakinan. Ya contohlah sederhana, orang-orang yang suka melakukan yang bid'ah contohnya kan, dia merasa hak itu kan, karena sumbernya dia gak benar, belajarnya gak benar, gurunya gak benar. Di Lombok itu dulu katanya, kata teman saya kan, saya dulu teman banyak orang Lombok untuk kuliah tahun 80-an itu ada satu kampung itu katanya sholat cuma 3 kali sehari. Dulu awal-awal Islam datang, gurunya ini ayo kita sholat gitu kan, sholat masuk Islam, ajarin 1. Udah lama ajarin 2, katakanlah mungkin dari zuhur gitu ya, dari subuh, lama-lama sholat zuhur, lama-lama sholat asar, itu udah berapa puluh tahun, baru 3 rakaat itu, 3 waktunya, mati gurunya. Dia bilang apa? Sholat cuma 3. Maka hati-hati belajar ya, harus tuntas. Dia bilang sholat itu 5, walaupun mulainya dari 1 dulu. Saya ketemu Henry namanya, keturunan orang Jawa di Suriname, temu waktu dia main ke Indonesia. Dia bisa bahasa Jawa, saya nggak bisa bahasa Jawa, tapi dia bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa Arab, jadi komunikasi jalan. Saya Inggris jalan dia. Itu di sana itu dia bilang ada orang sholat dia ke barat, Kulon. Itu susah sekali berubahnya katanya. Karena dulu waktu selalu di Indonesia nenek moyang ngajarin sholat itu ke barat. Karena posisi kita di timur Ka'bah, tentu arahnya ke barat. Ternyata salah ilmu itu. Setelah mereka pindah ke barat,
Ka'bah harusnya dia ke timur kan. Susah ngerubahnya. Buat Ka'bah kiblat masjid itu arahnya ke barat, ke Rusia sholatnya. Hati-hati ngajarin. Salat bukan ke timur ke barat. Maka Allah kata laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tapi salat itu fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Ya kalau kita di utaranya ya ke selatan. Kalau kita di selatan dia ke utara. Lihat aja lah salat di Makkah kan, salat Masjidil Haram kan semua beradab-adaban begini-gini kan. Enggak ada satu arah gitu, enggak ada. Orang dari timur ya arahnya ke barat, orang dari barat arahnya ke timur. Makanya jangan bilang begitu. Salat kemana? Arah Ka'bah. Sama aja orang bilang, ya puasa kapan? Puasa wajib? Ya Ramadan. Nggak ada bulan April saya bilang. Orang kan selamat Ramadan, tahun 2005, 2025. Mana ada Ramadan 2025? 2000. Selamat Idul Fitri tahun 2005, 2025. Mana ada Idul Fitri 2005? Ya ada itu 1446, 45. Itu di baliho-baliho besar-besar. Kok di ada markas-markas Islam saya lihat begitu. Ya Allah, ini kacau balau nih orang nih. Terpergi dia ke Suriname, syaratnya ke Kulon juga kali ini. Ya kan? Makanya beragama jangan zon ya. Karena efeknya luar biasa. Nah, lalu kan ada Al-Qur'an. Mereka enggak mau juga. Wa ma kana hadzal Qur'anu an yuftara min dunillah. Kebenaran itu ada dalam Al-Qur'an kata Allah. Dituduh pula Al-Qur'an itu nyontek dari orang Kristen, dari orang Yahudi. Allah bilang enggak. Bukanlah Al-Quran yang diberikan kepada Muhammad itu hasil mengada-ada dari selain Allah, turun datang dari selain Allah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tapi membenarkan kitab yang ada, yang sudah ada, yaitu apa? Taurat, Zabur dan Injil. Ya kalau orang Kristen, orang Yahudi ragu pada Quran, apa alasannya? Orang Quran ini kelanjutan dari kitab-kitab yang sebelumnya. Dan bahkan apa? Menjelaskan wa tafsilal kitab, merinci dari kitab-kitab itu. Quran ini merinci, kalian ini sesat, kalian ini menyembah patung, kalian menyembah Isa, kalian menyembah Uzair, kalian ini syirik, kalian ini kafir, kalian ini zalim, kalian ini pembohong, kalian ini pembunuh, kalian ini pencuri, kalian ini makan riba, kalian ini pezina, kalian ini bunuh orang. Cerahin Al-Quran kan? Wa tafsilal kitab, detail-detail. Yang benar itu begini, yang benar itu begitu kata Allah Ta'ala. La raiba fih, nggak ada keraguan isinya di dalam. Kalau kalian ragu, nanti ada tantangan. Coba buat satu surat, bisa nggak? Mir Rabbil Alamin, sama-sama datang dari Allah Rabbul Alamin. Taurat, Zabur, Injil, Quran sama-sama datang dari Allah Rabbul Alamin. Kok kenapa kalian nggak percaya? Kenapa kalian klaim sama agama Islam, Yahudi, Nasrani? Pembohong kalian, pembohong. Allah katakan, maka ada Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyan. Ibrahim sama sekali bukan seorang Yahudi, tidak juga seorang Nasrani. Karena agama Yahudi diciptakan setelah Musa meninggal, ya kan? Agama Nasrani diciptakan setelah Isa alaihissalam diangkat Allah ke langit. Itu hasil rekan-rekan kalian semua. Ya Allah terima hanya inna dina indallahil Islam. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa salam, agamanya adalah Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa kalian bisa klaim 3 agama sekarang? Namanya Ad-Diyanatul Ibrahimiyah. Wah, buat perjanjian juga nama perjanjian Ibrahimi. Ditipu mentah-mentah aja sama Yahudi itu dunia ini. Am yaquluna iftarah, atau kalian mereka menuduh Muhammad yang mengada-adakan kebohongan Al-Quran. La, oke lah, jangan banyak bacot ya, kata Allah. Qul fa'tu bi suratin min mithli. Kalau begitu ya dah, coba aja buat satu surat seperti Al-Quran, nilainya, bahasanya, ilmunya. Karena Quran yang paling pendek apa? Surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka. Buatlah satu surat seperti itu. Enggak usah 114 surat. Yang surah Al-Baqarah, Ali Imran itu 200-an ayatnya. Enggak usah kepanjangan dah.
Sedeng tengah kalian juga putus otak kalian mikir-mikir ya nggak bakal dapet, ya kan? Fa'tu bi suratin min mithlih, seperti wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Panggillah siapa saja yang kalian mau selain Allah jika kalian benar. Itu udah sampai ke tantangan yang luar biasa, kan? Alam Allah tantang, ayo ciptakan alam seperti yang saya ciptakan. Quran, ayo turunkan Quran, ciptakan Quran seperti yang saya ciptakan. Satu surat aja. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Enggak akan bisa. Bahkan Allah jawab di surah Al-Isra, qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadzal Qur'an la ya'tuna mithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahir. Katakan hai Muhammad, semua jin manusia kumpul. Sekarang manusia ada 7 miliar, jin juga enggak tahu kita berapa miliar. Kumpul membuat seperti Al-Qur'an, enggak akan pernah bisa. Maka kita tenang aja lah. Berarti apa? Quran juga Allah jamin tidak akan bisa diutak-atik. In qul nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran, kami melihara. Quran ini kalau nggak dipelihara Allah, udah nggak nyampe kita begini nih Pak, udah diutak-atik. Amerika itu ketika menyerang Irak itu, merangin Irak itu sekalian membawa orang-orang yang merubah-rubah Al-Quran, dicetak, disebarin di Kuwait, di mana-mana, nggak ada manfaat juga. Habisnya cetak Quran palsu itu proyek, ya semua proyek masalahnya kan, proyek. Apalagi zaman sekarang Quran sudah tersimpan di kepala jutaan umat Islam dari kecil. Semalam saya lihat ada umur anak 5 tahun bisa hafal Quran. 5 tahun deh, luar biasa. Di Arab itu ada anak umur 6-7 tahun itu hafal itu halamannya, ayatnya dibolak-balik ini. Lebih canggih dari kita cari di search di handphone, lama masih perlu kan, ini enggak. Udah tersimpan di internet. Matiin tuh internet itu. Kalau mau menghabisi Al-Quran, matiin internet. Mati internet, mereka pula yang mati. Hidup mereka tergantung internet kan. Silakanlah. Makanya di Gaza kok heran saya, kok masih bisa orang live dalam keadaan lapar, kosong. Ternyata nggak bisa dibatasi. Kalau dibatasi pengaruh ke tentara-tentara mereka yang ada di sekitar situ. Nanti markavanya nembak diri sendiri. Roketnya nanti jatuh ke mereka sendiri. Kalau nggak ada kendali internet. Teknologi AI-nya nggak bisa dimanfaatkan. Jadi masya Allah ya. Silakan lah buat senjata apa, ya kan? Kita ada Allah yang menjaga, insyaallah taala. Nah, sebenarnya kenapa sih keras kepala benar nih mereka ini? Disuruh mikirin ciptaan Allah nggak bisa. Suruh ditantang buat seperti yang Allah ciptakan, satu aja nyamuk aja, seekor nyamuk saja nggak bisa. Yang dia bisa buatnya obat anti nyamuk. Triliunan dapat duit dari situ. Gara-gara nyamuk mereka dapat uang triliunan. Belum lagi rumah sakitnya, demam berdarahnya kan, DBD aja, sak nyamuk lagi disalahin. Gara-gara lalat, keracunan mereka. Salahin lagi. Cobalah ciptain seekor lalat, sayapnya aja deh, atau kakinya aja deh yang paling kecil, kumisnya aja deh, nggak bisa juga. Kok sombong banget kalian ya? Kok nggak bisa menerima Al-Quran ya? Nggak bisa menerima Islam. Ternyata apa? Bal kadzabu, sesungguhnya mereka itu menganggap bohong. Malam yuhitu bihi bi ilmi, yang mereka tidak faham, nggak nyampe ilmunya. Jadi seorang yang resistensi pada Islam itu karena belum belajar Al-Quran. Atau belajar Al-Quran untuk mencari-cari kelemahannya, ya nggak ketemu dong. Sama aja cari kelemahan matahari, bisa nggak? Saya mau cari kelemahan matahari nih, kapan dia terlambat muter, gitu kan? Kapan dia nggak bisa ngeluarin cahaya, sampai mati ente nggak akan ketemu kelemahan. Ente yang ketemu kelemahannya. Saya mau cari kelemahan air hujan ini,
cari racun-racun apa-apa. Mati anda kata kecuali alam ini ente rusak. Saya mau cari kelemahannya buah duren. Ya, cari buah durian yang beracun. Iya kalau ente makannya banyak, darah gula darah tekanan darah ente tinggi, mati ente bisa mati banyak makan durian 10 biji. Ya kan? Mati ente. Tapi kalau cuma sebiji 2 biji gitu enggak akan mati ente insyaallah taala. Jadi memang manusia ini tolol ya, bal kadzabu. Otaknya tuh menuduh bohong aja. Enggak benar tuh Quran. Enggak masuk akal. Berakalnya belum digunakan. Enggak sesuai dengan zaman. Zaman yang mana yang dimaksud enggak sesuai? Oh karena sekarang banyak korupsi. Iya karena tidak ada Al-Quran diterapkan. Banyak korupsi. Banyak narkoba, banyak judi. Iya karena Quran tidak diterapkan, semua maksiat berkembang. Karena temannya setan semua. Setan sudah siapkan perangkap-perangkapnya, software-softwarenya. Ya, setan zaman sekarang tuh lebih sadis. Bisa ngajarin orang seperti Alun itu korupsi 3.000 triliun. Kan sadis. Setan zaman Nabi gak ada ngajarin korupsi 3 triliun. Gak ada. Bisa membunuhin orang, ribuan orang, puluhan ribu, 65 ribu, sekarang 67 ribu kan. Netanyahu itu sudah membunuh orang Palestina 67 ribu dan sudah melukai orang 100 ribu lebih, membuat orang tenggelam, hilang di bawah bangunan itu lebih dari sekitar 10 ribuan orang, membuat orang susah, nggak makan 2 juta orang. Hah? Ya kan? Ini siapa ini dia ini? Didukung Pak Donald Trump sama Perdana Menteri Inggris, Presiden Prancis Macron itu. Jadi kalau nggak nyambung, nggak ada ilmu, begitu ya. Walamma ya'ti ta'wilu, mereka belum datang juga penjelasan. Maka tugas kita itu menjelaskan. Ya, kita harus jelaskan Al-Quran, boleh sembunyiin. Kasihan manusia. Nanti kita dimintai bertanggung jawab Allah Ta'ala. Kenapa nggak dijelaskan Al-Quran? Walamma ya'ti ta'wilu. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qabl. Begitu juga orang-orang terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW itu juga menuduh bohong nabinya, Nabi Nuh, ya, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu dituduh bohong oleh mereka. Fanzur kaifa kana aqibatu dzalimin. Perhatikan nasib tragis mereka, orang-orang zalim itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Dan kamu lihat bagaimana Allah tindak kaum Ad. Wa Thamud alladziina jabu as-sakhra bil wad. Kaum Samud yang bisa merekayasa batu-batu besar, gunung-gunung di Petra sana, Petra di Cina di Jordan jadi rumah-rumah besar. Wa Fir'aun dzil autad. Fir'aun yang punya kekuatan tenggelam sampai sekarang ada muminya. Fanzuru kaifa kana aqibatul zalimin. Jadi kira aman gara-gara ente kaya, gara-gara ente berkuasa, gara-gara ente banyak pengikutnya lalu aman dari azab Allah. Enggak akan aman. Nah, faktanya di dunia ini apa? Wa minhum man yu'minu bihi. Ada orang-orang yang beriman pada Al-Quran. Wa minhum man la yu'minu bihi. Ada orang yang tidak beriman. Nah, cuma yang beriman sedikit kan? Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Allah lebih tahu terhadap orang perusak itu enggak akan dikasih hidayah. Orang yang hidupnya merusak manusia, merusak agama, merusak negeri, merusak masyarakat, merusak keluarga, merusak alam lingkungan, enggak Allah kasih hidayah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Bila dikatakan kepada mereka jangan melakukan kerusakan atas muka bumi, qalu innama nahnu muslihun. Mereka mengklaim kami kan memperbaikinya. Bohong. Kalimantan, Sulawesi, Jawa rusak sama kalian semuanya. Sumatera dibilang kami memperbaiki. Hati-hati ya. Memperbaiki apa? Memperbaiki perut iya, memperbaiki kantong. Rekening mereka enggak ada batas ya. Jadi hati-hati kaum rahmatullah. Banyak orang mengklaim padahal mereka ini mufsidin. Orang udah kalau terlalu banyak rusaknya Allah enggak kasih hidayah. Nah, kesimpulannya kata Allah begini Muhammad, wa in kadzabuka
Kalau mereka masih tetap menuduh kamu bohong, Al-Quran yang kamu bawa bohong, tidak benar, Islam yang kamu bawa tidak benar, ajaran yang kamu bawa tidak benar, fakulli amali walakum amalukum. Udahlah, saya berbuat sesuatu apa yang saya yakini dan pahami dari Allah Ta'ala. Kalian silakan berbuat sesuai yang kalian pahami yakini. Jadi sampai ke tingkat itu ya. Kan jangan ngotot, saya bilang. Ada orang yang nggak mau berislam dengan baik, tetap pilih sekuler. Oh, doain aja, besok tahu ente. Biarin aja, walana amaluna walakum amalukum. Ya kan? Kita urus diri kita, biar mereka urus diri mereka. Antum bari'una mimma a'malu. Kalian lepas diri dari apa yang aku lakukan. Wa ana bari'un mimma ta'malun. Saya juga berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Jadi harus ada limit waktu, ada pemahaman. Enggak semuanya harus kita layani, mati kita. Kita melayanin mereka aja, kita nggak bisa baca Quran, jadi nggak ada waktu jadinya. Maka udah hebat di WA itu, lihat aja, kalau nggak udah tinggalin aja, ya kan? Saya paham benar sekarang watak orang kita gara-gara ada handphone ini. Malam besok nisfu Sya'ban, gitu kan? Rasulullah mengatakan, siapa yang beritahukan malam besok nisfu Sya'ban sama berpuasa dengan 70 tahun, ya kan? Ternyata besoknya udah mau Ramadan, Sya'ban udah habis, nggak tahu dia. Dulu awal-awal terpancing saya, Pak, pertama Bapak salah ini, kenapa? Ramadan, Sya'ban udah lewat, 15 Sya'ban udah lewat, kan udah mau Ramadan. Yang kedua, ini bukan hadis, ini mengarang-arang. Oh, ngamuk mereka. Masa kita mau berbuat baik dilarang, katanya kan? Ya udah terserah ente lah, saya bilang. Nah, li amali walakum amalukum. Silakan ente berbuat. Itu sama dia menyiapkan tempat duduk di neraka. Karena Rasulullah SAW mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja mengatakan saya sesuatu yang tidak saya katakan, yang berbuat sesuatu yang saya tidak pernah buat, dia menyiapkan tempat duduknya di ancamannya kan besar. Ancamannya besar ini sebenarnya. Nggak mau dia motor-motor. Ya sudah. Kalau ada WA begitu ya lewatin aja deh. Istri almarhum UJ bermimpi, ya terserahlah. Istri dia bermimpi suaminya, wajar-wajar aja kan. Kangen kali kan. UJ berpesan dunia ini udah di akhir zaman, udah salah kan? Yang berpesan akhir zaman itu Rasul Sallallahu Alaihi coba membelokkan dari Allah dan Rasul itu kan dibelokin kan? Padahal yang bilang akhir zaman itu Allah dan Rasulnya. Makanya berbanyak taubat, baca ini sekian kali. Ujung-ujungnya apa? Siapa yang tidak menyampaikannya? Oh, diancam itu kan? Siapa yang menyampaikannya dapat kebaikan. Boleh khurafat. Ya. Harusnya apa? Dunia sudah akhir zaman. Rasulullah bilang begini. Harusnya gitu ya. Jadi riwayat kok istrinya UJ. Rawahu istri UJ. Riwayat istri UJ. Hadisnya apa? Palsu. Ngarang-ngarang. Orangnya belum tentu juga mimpi. Kalau kita verifikasi kan. UAS bilang begini. Belum tentu. Hasan Nasrullah bilang begini, suruh baca ini karena Gaza lagi dikepung, Palestina lagi dikepung. Saya bilang Palestina itu dijajah bukan dikepung. Dia nggak tahu Palestina itu di mana, seperti apa. Palestina dikepung oleh Yahudi. Seakan-akan Yahudi itu berada di luar Palestina. Cuma Palestina sudah dijajah sejak tahun 1117, 108 tahun sampai sekarang dijajah. Berganti kepadanya Inggris sekarang. Yahudi, mana Kristen sekarang Yahudi, maka kolaborasi Yahudi dan Kristen, makanya kuat, tapi insya Allah akan hancur. Ya Allah, udahlah kalau seandainya kalian nggak percaya kata Allah kepada yang dibawa oleh Muhammad, katakan hai Muhammad, lana li amali walakum alakum, nggak usah recok-recokin lah. Saya agama beramal sesuai dengan keyakinan dan agama saya, ente beramal pula lah sesuai dengan keyakinan dan amal ente. Wa ana bari'un mimma amal, saya berlepas diri dari apa yang kalian wa antum bari'un
kalian berlepas diri. Jadi artinya kalian tidak akan diminta bertanggung jawab oleh Allah tentang apa yang saya lakukan, dan saya juga tidak akan dimintai bertanggung jawab oleh apa yang kalian lakukan karena saya sudah sampaikan, kecuali kalau belum disampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh, Rasul hanya tugas menyampaikan. Ya kita juga menyampaikan, yang nggak mau silakan. Bahkan mereka ini wa minhum may yastami'una ilaik, ada yang di antara mereka mendengarkan kamu baca Quran. Dengar, ngintip-ngintip mau dengar. Tapi ternyata memang telinganya mereka sudah peka. Apa yang didengar, apa yang dipahami. Afa anta tusmi'us summa? Ternyata mereka sudah peka. Apa engkau wahai Muhammad ingin memberikan pendengaran pada orang yang peka? Walau kanu bahkan tidak berakal pula lagi. Udah peka, akal gak digunakan pula lagi. Selesai lah kan. Jadi kalau ada orang ngotot-ngotot, kita sampaikan Islam dengan Al-Quran, sampaikan sampai dia ngotot-ngotot gak terima gini-gini. Ini orangnya nih. Akalnya sudah gak berjalan, udah didengkul akalnya, ternyata dia sudah peka. Tidak bisa lagi mendengar Al-Quran. Panas telinganya berkata, jangan banyak baca Quran Ustaz, nanti gila kita. Ente udah gila. Dengan begitu ente udah gila. Orang yang beriman itu kata Asma bin Affan, kalau hati kita bersih, nggak pernah kita bosan dengan Al-Quran. Jadi kalau kita bosan Al-Quran, ingat ya, hati kita belum bersih itu. Udah Al-Quran itu siapa aja yang baca? Coba imam-imam hebat di dunia kan banyak kan. Dengar ini enak, dengar ini enak, dengar itu enak, dengar itu enak. Cuma yang kita bisa ikuti mungkin satu doang gitu kan. Atau nggak bisa sama sekali, tetap selera kita, tapi enak kan. Dengar Sudais enak, walaupun Sudais kadang-kadang penjilat juga. Tapi dia baca Qurannya enak kan. Apalagi siapa itu? Yang Kuwait itu penjilat luar biasa. Anti banget sama Hamas, sama pejuang Islam, anti. Padahal dibaca Quran, apa Quran, Masya Allah ya. Kita nggak hafal Quran, nggak baca seperti mereka, kita tahu mana benar mana yang salah. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, fokus kepada diri dan keluarga kita. Sekarang kita fokus saja ke orang-orang luar kita. Ya kalau ada waktu, ada kesempatan, ada ilmu, ya silakan. Jangan dihabisi untuk debat-debat di WA itu, timpal-timpal nggak paham juga. Ya. Kemudian main sebarin aja, nggak dibaca juga nggak paham. Jangan. Ternyata kalau kebohongan kayak tadi kita ikut juga bohong, dan itu nyebar-nyebar lagi kan. Argumenternya jalan terus. Jadi siapa nyampe kebaikan, argumenternya jalan. Siapa nyampe keburukan, argumenternya jalan. Maka pikir-pikir dulu. Keburu nggak usah dibaca itu WA itu. Kecuali ada di atasnya inna lillahi wa inna, itu pasti nggak pernah bohong tuh. Paham? Kalau tiba-tiba di WA tulis inna lillahi wa inna ilaihi, kita nggak kenal juga kadang-kadang. Telah meninggal fulan bin fulan di Jogja di rumah sakit, kita juga nggak tahu kan. Karena sama muslim doakan Allah fillahu ke perempuannya, Allah fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulha wasi' madakhala jannah maswa, kita doakan. Tapi selain dari itu hati-hati. Kalau nggak ada inna lillahnya di atas, hati-hati. Bohongnya. Dan ada produk kebohongan itu ada di Indonesia tuh, puluhan ribu orang dibayar, puluhan ribu orang, berapa ratus miliar wajar. Di Arab Saudi itu puluhan ribu orang dibayar. Nama bahasa Arabnya zubab elektroni. Kalau kita apa namanya? Kalau kita apa namanya? Bahasa Arabnya zubab elektroni, lalat elektronik. Tergantung siapa yang ngasih makan. Lalat nempel di situ. Kita juga begitu. Sibukkan diri dengan Al-Quran, sibukkan diri dengan baca hadis Nabi. Di rumah harus punya minimal Riyadhus Shalihin ya. Sibukkan diri dengan sirah Rasulullah, sibukkan diri dengan sirah sahabat, sibukkan diri perjuangan di Palestina, kemiskinan yang ada di negeri kita. Kita sibuk diri kita aja, sibukkan diri dengan sholat, dengan tahajud, dengan berdoa,
Dia buang-buang waktu sampai ketiduran, masih bangun, oh tangannya gini-gini lagi kan. Sampai mati baterai, langsung cari colokan. Saya lihat banyak kan begitu. Baru salam kanan, udah tangannya ke sini Pak. Karena dia tahu salam kiri itu nggak wajib kan. Ini belajar fikih ini bahaya juga kalau nggak paham kan. Baru assalamualaikum, assalamualaikum. Dia tangannya di sini. Sedang khutbah, imam sedang khutbah, khatib sedang khutbah, sedang ceramah, ya kan? Makanya saya khutbah keras suara saya juga di antara itu agar ada yang tidur. Kalau ada yang baklihan pun saya pelototin gitu kan, pelototin. Yang tidur yang lain saya pelototin ya. Karena kesempatan ya. Kalau nggak di atas podium kita, atas mimbar dimarahin orang kita. Ini nggak berani orang marah. Ya Allah. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, fokus ya pada Al-Quran, pada Nabi, pada Islam, amal. Dengan demikian insya Allah kita bisa selamat. Demikian. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Dan Allah berikan kita kesehatan, semangat. Ada yang sakit Allah sembuhkan. Ada yang kurang semangat Allah kasih semangat sampai mati. Ada yang berhutang Allah bantu menunaikannya secepatnya sebelum kita mati. Ada cita-cita baik, semoga Allah bantu untuk melaksanakannya. Bangun cita baik-baik sebanyak mungkin walaupun belum mampu kita lakukan. Nanti suatu saat juga Allah takdirkan, Allah kasih pahalanya. Dan tidak terwujud pun kita sudah dapat satu pahala. Jadi pasang niat banyak-banyak, niat baik. Stop hayalan-hayalan, pikiran-pikiran yang nggak jelas itu. Stop bermain handphone yang nggak jelas itu. Kecuali kalau buka Al-Quran, buka nasihat-nasihat yang benar, itu tidak apa-apa. Tentu baca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.